Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-675 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wes, kek ndang nyi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Orang banyak berkerumun di alun-alun mengitari pohon waringin kembar. Para prajurit bersiaga menjaga hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Wong Agung masih dengan tenangnya duduk di dahan pohon, seolah-olah dia tak hirau akan keadaan sekeliling. Ramapati kesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya terjadilah tanya jawab di antara mereka. Jadi kau ingin bertemu Arya Kamandanu? Ya, aku ingin bertemu dengan orang itu. Apakah kau sanak kadangnya? Sebab terus terang, ini hal yang aneh dan tidak lumrah. Aku bukan sanak kadangnya. Juga tidak aneh. Dan memang hal yang lumrah kalau aku ingin bertemu dengan orang itu. Itu bisa diatur. Asal kau jelaskan apa sebab kau mau bertemu dengan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu punya hutang padaku. Sebab itu, dia harus membayar lunas padaku. Berapa banyak hutangnya itu? Biar nanti ku bantu menyelesaikannya. Itu urusanku. Aku hanya ingin kau bawa dia padaku secepatnya. Karena aku paling tidak suka bermain-main dengan waktu. Bagaimana? Aku sendiri sudah mulai bosan nangkring terus di atas pohon. Ayo, lekas bawa Arya Kamandanu. Dan aku akan turun. Baiklah. Bersabarlah barang sebentar. Akan ku coba penuhi permintaanmu. Ingat. Jangan bertingkah yang macam-macam. Aku hanya inginkan Arya Kamandanu. Aku mengerti. Jangan khawatir, Rawedeng. Iya, Gusti. Sepertinya ini akan menjadi sangat menarik. Kau awasi terus orang itu. Atur prajurit-prajuritmu. Jangan sampai dia meloloskan diri sebelum bertemu Arya Kamandanu. Kau paham? Iya, Gusti. Saya paham. Pekerjaanku akan menjadi ringan kalau Arya Kamandanu bisa berhadapan dengan orang aneh itu. Benar, Gusti.
Kali ini Arya Kamandanu akan menghadapi lawan yang seimbang. Nah, kau berjaga-jagalah di sini. Aku akan menghadap Gusti Prabu. Baik, Gusti. Orang aneh bertengger di atas pohon waringin kembar. Ampun Gusti Prabu, demikianlah adanya. Rawedeng dan yang lainnya telah berusaha menangkapnya. Namun harus diakui bahwa orang aneh itu ternyata mempunyai ilmu kanuragan yang tidak boleh dianggap sepele. Beberapa prajurit pun telah berusaha menangkapnya sejak di tapal batas kota Raja Majapahit. Tapi sekali lagi Gusti, mohon ampun. Orang aneh itu memang di luar batas kemampuan rata-rata prajurit kita. Akhirnya dia berhasil sampai di gerbang kota. Beberapa prajurit pun tak sanggup menangkapnya Gusti. Ketika hendak ditangkap dia melawan. Dan secara tiba-tiba dia melesat ke atas pohon waringin kembar. Oh, tahukah Paman? Itu adalah suatu pertanda buruk bagi kita. Itu pertanda bahwa Majapahit sedang kehilangan derajat kewibawaannya. Ampun Gusti, kiranya tidaklah demikian. Sebab menurut hamba, pastilah ada sebab-sebab mengapa orang aneh itu sampai masuk ke kota Raja Majapahit ini. Dan sebab-sebab inilah yang harus kita cari Gusti Prabu. Oh, begitu. Lalu menurut pendapat Paman, apa sebab-sebabnya sampai orang aneh itu berani berbuat kurang ajar memajat pohon waringin kembar? Ampun Gusti, ampun beribu ampun. Sebab-sebabnya ternyata terletak pada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu? Apa maksud Paman? Sesuai pengakuan orang aneh itu sendiri, yang membuatnya terpaksa datang ke Majapahit dan harus memanjat waringin kembar adalah karena Kamandanu mempunyai hutang padanya. Paman, apakah Paman tidak salah dengar? Harapan hamba pun demikian Gusti. Tetapi itu dikatakannya langsung kepada hamba. Semula hamba tidak mempercayai ucapannya itu. Sebab itu hamba menanyakannya sekali lagi. Jawabannya tetap sama, bahwa Arya Kamandanu berhutang padanya dan harus segera dibayar lunas. Hamba tidak terima begitu saja Gusti. Lalu hamba desak, berapa hutang Arya Kamandanu agar kami dapat menolong menyelesaikannya. Kembali dia menjawab, itu bukan urusanmu. Begitu Gusti. Pokoknya aku ingin Arya Kamandanu segera dibawa kemari. Setelah itu baru dia akan turun dari waringin kembar. Demikianlah Gusti hasil tanya jawab hamba dengan orang aneh itu. Tanya jawab ini disaksikan oleh banyak orang Gusti. Demikian Gusti keterangan dari laporan hamba mengenai orang aneh itu. Aneh. Terima kasih atas laporanmu Paman. Kalau begitu, setidak-tidaknya kita harus menghadirkan Kamandanu dalam persoalan ini. Hamba kira begitulah sebaiknya Gusti. Baik, nanti akan kusuruh pengawal untuk memanggilnya. Dan mengenai pendekar aneh itu, hamba kira sebaiknya lah jika Gusti Prabu berkenan datang melihatnya secara langsung. Ampun Gusti, ini hanya saran. Sebab dengan kehadiran Gusti Prabu di alun-alun nanti, maka peristiwa yang tidak diharapkan tidak bakalan terjadi. Peristiwa yang tidak diharapkan bagaimana maksudmu Paman? Bisa saja pendekar aneh itu mengamuk membabi buta. Nah, dengan kehadiran Gusti Prabu di sana, sudah barang tentu orang itu tidak akan berani berbuat semaunya. Karena sesuai ucapannya sendiri, dia sangat menghormati dan tunduk kepada Gusti Prabu.
Jadi maksud Paman, aku dan Arya Kamandanu bersama-sama datang ke alun-alun melihat orang itu? Ampun Gusti, ini hanya saran. Karena pada akhirnya semua hamba serahkan kepada kebijaksanaan Gusti Prabu. Seandainya Gusti Prabu dapat berbicara langsung kepadanya, hamba yakin persoalan akan menjadi beres. Dan di Majapahit tidak akan ada lagi yang berani berbuat kurang ajar. Sebaiknya kita ajak Arya Kamandanu membicarakan masalah ini, Paman, supaya semuanya bisa selesai. Ampun Gusti, sebaiknya memang demikian. Gusti Prabu Sangkramawijaya segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Arya Kamandanu. Tak lama kemudian Arya Kamandanu datang menghadap. Dia bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan sampai dirinya dipanggil menghadap. Sedang di sana didapatinya Ramapati telah lebih dulu datang menghadap Sang Prabu. Sedangkan berita datangnya orang aneh itu sendiri dia tidak mendengarnya. Ampun Gusti Prabu. Ada apakah gerangan sehingga hamba dipanggil untuk datang menghadap? Kamandanu, di alun-alun ada orang aneh yang sepertinya sengaja membuat geger Majapahit. Dia telah dengan lancang berani memanjat pohon waringin kembar. Dan sesuai dengan laporan Paman Ramapati, ternyata dia menghendaki dirimu. Menghendaki diri hamba? Iya. Paman Ramapati, coba jelaskan pada Kamandanu tentang orang aneh yang sekarang ini ada di alun-alun. Terima kasih Gusti Prabu. Begini Kamandanu, hendaknya kau jangan dulu berprasangka yang bukan-bukan. Karena semua peristiwa ini benar terjadi, dan bahkan sekarang ini orang aneh itu masih ada di atas pohon waringin kembar. Ramapati kemudian menceritakan perihal yang terjadi di alun-alun tentang kedatangan Wong Agung. Kamandanu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Kadang-kadang dia seperti menarik nafas berat. Terkadang pula dahinya nampak berkerut, seperti coba mengingat-ingat sesuatu. Sang Ramapati terus menceritakan semua peristiwanya dengan sangat teliti. Demikianlah Kamandanu, jalannya peristiwa secara cermat. Aku pun sebenarnya tidak mempercayai semua kata-kata orang aneh itu. Tapi ya apa boleh buat, aku tidak bisa berbuat banyak. Dan pembicaraanku dengan orang aneh itu disaksikan banyak orang. Ampun Gusti Prabu, sesungguhnya lah hamba tak pernah mempunyai musuh seorang pendekar aneh. Tapi dia berkata terus terang Kamandanu, dia menginginkan dirimu karena kau berhutang padanya. Paman Ramapati, apakah jika setiap orang mengatakan hutang, maka itu sama artinya dengan taruhan nyawa? Saya tidak pernah sama sekali berhutang pada siapapun juga. Kalau toh itu ada, maka kaitannya dengan Majapahit. Saya tak pernah mempunyai musuh pribadi. Tapi itu kenyataan Kamandanu. Kau boleh lihat di alun-alun, dan memang kau ditunggu di sana. Sudahlah, sudah. Sebaiknya kita segera menuju ke alun-alun menemui orang aneh itu. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndang nyi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat.
Sang Prabu dengan diiringi puluhan prajurit menuju alun-alun di mana Wong Agung berada. Dari atas tandunya, Sang Prabu sibuk berpikir tentang ulah yang sebenarnya dari orang aneh itu. Sementara di alun-alun, orang semakin banyak saja mengitari pohon waringin kembar. Mereka saling berbisik, saling membicarakan, bahkan saling ketakutan karena dianggapnya sebagai pertanda buruk bagi Majapahit. Berapa lama kemudian rombongan Gusti Prabu Sanggramawijaya tiba di alun-alun. Para prajurit serentak memberi hormat kepada Gusti Prabunya. Rawadeng mengatur prajuritnya. Perlahan-lahan Sanggramawijaya keluar dari tandu. Ramapati segera menghampirinya. Ampun Gusti, itulah orangnya. Dia masih duduk di situ. Oh, itu orangnya. Cobalah suruh dia turun. Katakan, aku ingin mengajaknya bicara. Hamba Gusti Prabu. Hei orang asing, turunlah. Ini Gusti Prabu ingin bicara denganmu. Orang aneh. Kenapa kau masih enak-enak di situ? Junjungan ingin bicara. Turunlah. Kalau kau masih saja di situ, sama artinya kau tidak menghinakan junjungan kami. Kau merendahkan junjungan kami, menghina junjungan kami. Wong Agung terkejut. Rupanya dia telah tertidur beberapa saat di atas pohon itu. Demikian mendengar teriakan-teriakan, barulah dia tergugah dan melihat ke bawah. Ternyata orang-orang semakin banyak, dan dia tambah terkejut ketika nampak Sang Prabu telah pula ada di sana. Segera saja Wong Agung melompat ke bawah. Ampun, Gusti Prabu. Ampunilah hamba. Tidak sekali-sekali hamba bermaksud menghina Gusti Prabu. Tidak sekali-sekali hamba bermaksud merendahkan Majapahit. Hamba pun cinta Majapahit. Hamba pun sangat mencintai Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba bukan perusuh dan tidak ingin berbuat kerusuhan. Hamba pun bukan penjahat yang bermaksud menginginkan harta ataupun uang. Ampun, Gusti Prabu. Kiranya Gusti Prabu berkenan mengampuni kelancangan perbuatan hamba. Sudahlah, bangunlah. Marilah kita bicara baik-baik. Terima kasih. Terima kasih, Gusti. Begini Pak Tua. Cobalah jelaskan maksud kedatanganmu ke Majapahit ini. Mengapa kau harus membuat sedikit keributan? Mengapa kau tidak langsung saja mengatakan maksud kedatanganmu dan terus ke istana? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah mengutarakan secara jelas. Tapi para prajurit tidak mau percaya dan malah hendak menangkap hamba yang dinilai sebagai telik sandi musuh. Oh, begitu. Sebab itulah Gusti, dengan sangat terpaksa sekali hamba lakukan ini semua. Sedang sesungguhnya hamba tidak ada niatan hendak membuat geger Majapahit. Hamba memanjat pohon waringin kembar bukan dengan maksud merongrong kewibawaan Gusti maupun Majapahit. Kiranya ampunilah kelancangan kelakuan hamba, Gusti. Kau mengakui secara terus terang dan jujur, itu baik. Oleh sebab itu, aku mengampuninya. Tapi kedatanganmu secara pasti ke Majapahit ini belum kau katakan. Ampun, Gusti. Kedatangan hamba kemari hanyalah untuk bertemu Arya Kamandanu.
Apa maksudmu menemui Arya Kamandanu? Ampun, Gusti. Bagi hamba, Arya Kamandanu telah mempunyai hutang yang harus dibayarnya dengan lunas. Apakah begitu besar hutangnya, hingga kau bersusah payah datang kemari untuk menemuinya? Ampun, Gusti. Demikianlah menurut hamba. Oh, baiklah. Apakah setelah kau bisa bertemu Arya Kamandanu, kau akan pergi meninggalkan tempat ini? Benar, Gusti. Hamba tidak akan berlama-lama di tempat ini. Hamba hanya ingin menatap mukanya, berkenalan dengannya, untuk kemudian membuat suatu perjanjian. Kalau ucapanmu itu bisa dipegang, maka sebentar lagi kau bisa melihat dan berkenalan dengan Arya Kamandanu. Bukan saja hanya janji, tapi hamba bersumpah untuk yang satu ini. Bagus. Sebentar, kupanggilkan. Kamandanu. Hamba, Gusti. Kemarilah, Kamandanu. Ya, Gusti. Hamba siap menjalankan titah. Nah, inilah Arya Kamandanu. Sekarang kalian berdua boleh saling berkenalan. Aku Arya Kamandanu, salah seorang panglima perang dari kerajaan Majapahit. Aku Wong Agung, dari Padepokan Gunung Tengger. Sebenarnya apa yang kau harapkan dari diriku? Kau wajib membayar lunas semua hutangmu. Aku tak kenal siapa kau. Mana mungkin aku hutang padamu? Kamandanu, sebentar lagi kau bisa tahu siapa aku dan mengapa berhutang padaku. Aku paling tak suka menunggu-nunggu. Kenapa tak berterus terang saja? Wong Agung menatap sangar dan tajam. Kamandanu balas menatapnya. Suasana menjadi hening. Dendam Wong Agung kian membara. Darahnya menggelegak panas. Ditudingnya Arya Kamandanu untuk menantang. Kau, Arya Kamandanu, kalau kau benar seorang kesatria, tentu kau akan datang ke halaman Candi Lawang Wentar. Di sana semuanya akan kita selesaikan. Ampun, Gusti Prabu. Maafkanlah ulah hamba yang tidak tahu diri ini. Sekali lagi, mohon ampun, Gusti Prabu. Sekali-kali bukan maksud hamba berlaku kasar di hadapan Gusti Prabu. Hamba hanya ingin berurusan dengan Arya Kamandanu. Ampun, Gusti Prabu. Kemudian Wong Agung menyembah 3 kali ke hadapan Prabu Sanggramawijaya. Dan setelah itu dia melesat pergi. Arya Kamandanu menatap kepergian Wong Agung tanpa berkedip. Hup! Hiya! Aduh, jupukno pacul, apa arit kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, gek ndangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat.
kenal orang aneh itu? Ampun, Gusti Prabu. Sama sekali hamba tidak mengenalnya. Melihatnya pun baru sekarang ini. Tapi dia mengatakan kau telah berhutang padanya. Justru itulah yang membingungkan hamba, Gusti Prabu. Bagaimana mungkin hamba mempunyai musuh yang sebelumnya tidak hamba kenal sama sekali? Hamba berpendapat, tentu ada orang yang memfitnah diri hamba, sehingga orang aneh itu menaruh dendam begitu besar pada diri hamba. Lalu bagaimana dengan tantangannya? Hamba kira orang itu telah salah alamat. Hamba masih ragu, Gusti Prabu. Adalah percuma saja hamba penuhi kemauannya itu. Sementara hamba sendiri masih tidak tahu siapa dia sebenarnya. Benar. Aku sendiri tidak senang membabi buta. Nubras-nubras tak tentu arah. Kau harus paham benar titik persoalannya, Kamandanu. Baru kemudian kau boleh bertindak. Orang yang arif adalah orang yang bertindak tidak berdasarkan nafsu belaka. Sekarang tinggal terserah kau, Kamandanu. Justru itu, Gusti Prabu. Apa yang hendak hamba lakukan sekarang ini? Itulah yang hamba tidak mengerti. Ampun, Gusti Prabu. Menurut hamba adalah sangat terpuji sekali jika Kamandanu memenuhi tantangannya. Sebab apa? Orang itu jelas sudah mengotori Majapahit ini dengan tindakannya yang brutal. Dia telah membuat geger keadaan Majapahit. Bahkan dia telah berani dengan seenaknya naik ke atas pohon waringin kembar. Ini jelas tidak bisa dimaafkan, Gusti Prabu. Karena seharusnya dia terkena hukuman gantung atas tindakannya yang salah itu. Hamba akan sangat setuju sekali Arya Kamandanu memberi pelajaran setimpal atas ulah orang aneh itu. Karena dengan demikian, maka kelak tidak akan ada lagi yang berani bertindak serupa. Aku memang tidak mau ada orang merendahkan derajat dan kewibawaan Majapahit. Nah, hamba pun berpendapat seperti itu, Gusti Prabu. Siapapun di antara kita tentu tidak ingin ada orang luar sampai berani membuat onar pemerintahan. Membuat kerusuhan yang hanya akan meresahkan masyarakat luas. Dan orang itu jelas sudah membuat kerusuhan, membuat onar, yang mana mengakibatkan masyarakat luas menjadi resah. Dan bila hal ini berulang terjadi tanpa tindakan apa-apa, maka bisa merugikan kita semua. Di samping itu, Gusti Prabu, kalau menurut hamba, apabila Kamandanu memenuhi tantangan itu, maka sudah jelas kewibawaan prajurit Majapahit akan terjaga. Kamandanu, bagaimana menurut pendapatmu? Terus terang, Gusti Prabu. Hamba sendiri memang tidak senang ada orang luar menginjak-injak kewibawaan Majapahit. Terlebih jika dia sampai berani membuat onar atau kerusuhan yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah. Tapi untuk yang satu ini, hamba sama sekali tidak mengerti. Mengapa dia begitu menendam pada hamba, sedang hamba melihat wajahnya pun baru kali ini? Ampun, Gusti Prabu. Kalau demikian halnya, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya perkara ini adalah persoalan pribadi Arya Kamandanu sendiri. Karena perkara dendam-mendendam adalah persoalan pribadi. Arya Kamandanu, bawalah sejumlah prajurit kalau kau mau pergi memenuhi tantangan itu. Aku khawatir itu hanyalah jebakan atau muslihat yang sengaja dipasang, supaya kau terpancing masuk perangkapnya. Kau perlu hati-hati, Kamandanu. Ampun, Gusti Prabu. Sekali lagi mohon ampun. Apakah mungkin Kamandanu membawa prajurit, sedang ini adalah persoalan pribadi? Hamba kira ini tidak tepat, Gusti Prabu. Karena hanya akan mengeburkan permasalahan. Tetapi ini hanya saran hamba, Gusti Prabu. Kebijaksanaan selanjutnya tergantung Gusti Prabu sendiri. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Bukan hamba menolak pemberian Gusti Prabu untuk membawa serta sejumlah prajurit. Hamba kira ini memang persoalan pribadi hamba. Hendaknya janganlah perkara pribadi dibawa-bawa ke tingkat pemerintahan atau Majapahit. Biarlah hamba selesaikan sendiri. Karena Majapahit bukan diri saya sendiri.
Majapahit adalah kita semua. Sebab itu Gusti Prabu, biarlah persoalan pribadi ini hamba selesaikan secara pribadi pula. Baiklah. Kalau memang begitu tekadmu, Kamandanu. Baiklah. Berangkatlah, Kamandanu. Pesanku, berhati-hatilah. Terima kasih, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Sebelumnya hamba akan pulang dulu ke rumah. Setelah itu hamba akan menyelesaikan perkara ini. Hamba berjanji untuk meringkus seorang yang telah berani memanjat pohon waringin kembar. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Iya. Berangkatlah dan hati-hatilah. Terima kasih, Gusti Prabu. Muni? Saka Muni? Kakang. Lama sekali kau pergi menghadap Gusti Prabu. Makan siang yang kusiapkan sudah berubah menjadi makan sore. Seharian penuh kau pergi. Apakah ada persoalan berat di kalangan istana? Pemberontakan lagi? Atau kerusuhan? Atau... Tepatnya kerusuhan, Muni. Kerusuhan? Siapa yang telah membuat kerusuhan? Ada seorang pendekar aneh datang ke Majapahit. Dia mengaku kenal padaku dan menagih hutang. Pendekar aneh? Menagih hutang? Dia bilang aku berhutang nyawa padanya. Lalu dia mengajakku bertarung untuk menyelesaikan urusannya. Siapa dia, Kakang? Apakah musuh lamamu? Kalau musuh lamaku, tentunya kau sendiri pasti tahu. Tapi yang satu ini melihatnya pun baru sekarang. Aneh. Aku jadi heran, Wuni. Kau tidak mengenalnya, tapi dia menaruh dendam padamu. Ini sangat tidak masuk akal, Kakang. Semula aku tak ingin melayaninya. Tapi mengingat dia telah berani berbuat onar dan kerusuhan di Majapahit, aku jadi tidak senang, Wuni. Lebih-lebih orang aneh itu berani memanjat pohon waringin kembar di alun-alun. Kakang, hati-hatilah. Kandunganku kian hari kian membesar. Kau sudah menjadi calon ayah. Sekarang ini segala tindakanmu harus diperhitungkan benar-benar, Kakang. Lebih baik jangan kau layani tantangannya. Buat apa, Kakang? Sedang kenal pun tidak. Muni, kalau aku tidak berangkat, itu sama artinya orang itu sudah merendahkan kewibawaan prajurit Majapahit. Bahkan, bukan saja kewibawaan prajurit yang sudah direndahkan, tapi juga pemerintahan Gusti Prabu. Apakah Gusti Sanggramawijaya telah memerintahkan untuk menangkap orang perusuh itu? Gusti Prabu tidak memerintahkannya, tapi panggilanku sebagai prajurit, Wuni. Prajurit Majapahit yang harus mau membela kewibawaan pemerintah. Aku juga kan prajurit, Kakang. Tapi harus bisa melihat itu sebagai perkara yang benar. Sedang untuk yang satu ini, kenal pun tidak dengan orang itu. Aku memang bingung, Wuni. Sudahlah, Kakang. Jangan pergi. Aku takut kau kena perangkap. Ingatlah jabang bayi yang kukandung ini, Kakang. Aku jadi serba salah. Di satu pihak, aku harus membela kewibawaan prajurit Majapahit. Di lain pihak, aku harus mengakui diri sebagai suami yang sedang menunggu saat-saat kelahiran putraku. Wuni, apakah ini bukan suatu kesalahpahaman? Maksud Kakang? Aku yakin ini cuma karena salah paham. Tapi kalau aku tidak datang, tentu kesalahpahaman akan semakin membesar. Wuni, izinkanlah aku pergi sebentar saja. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa atas diriku. Dan aku berjanji akan cepat kembali setelah ku selesaikan kesalahpahaman itu. Percayalah, Wuni, aku tidak akan lama. Tak akan terjadi apa-apa atas diriku. Bolehkan aku pergi? Wuni, percayalah, aku tidak akan apa-apa. Aku segera kembali begitu kesalahpahaman itu bisa ku selesaikan.
Kau tidak merasakan begitu takutnya seorang istri yang sedang mengandung ditinggal suaminya, Kakang? Maafkan aku, Uni. Untuk kali ini saja. Hatiku selalu was-was, Kakang. Setiap kau tinggal pergi, hatiku selalu gelisah. Aku mohon doa-doamu. Semoga tak terjadi apa-apa padaku. Iya. Berangkatlah, Kakang. Meski aku berat melepaskanmu. Jupukno pacul, apa aret kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Ini Pak, tua legennya silakan minum. Terima kasih. Orang-orang di warung ini seperti membicarakan sesuatu. Loh, apakah Bapak bukan orang sini? Oh, saya dengan putri saya ini datang dari Kedung Peluk, Pak. Pantas. Bapak tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Iya. Apakah mereka membicarakan kami? Bukan, tidak. Mereka sedang membicarakan tentang datangnya orang aneh yang berani memanjat pohon waringin kembar di alun-alun. Orang aneh? Benar, Nini. Sepertinya orang aneh itu mempunyai ilmu ulah kanuragan yang tinggi. Prajurit-prajurit Majapahit tidak mampu menangkapnya. Mereka dibuat kalang kabut dan kocar-kacir. Begitu Gusti Sang Ramawijaya datang, barulah pendekar aneh itu mau turun. Apakah pendekar aneh itu menuntut sesuatu sampai berani nekat naik ke pohon waringin kembar? Bapak benar ya. Dia menuntut ingin bertemu Gusti Kamandanu. Paman Kamandanu? Tenanglah, biar tukang warung ini bercerita dulu. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan Gusti Kamandanu? Pendekar aneh itu bilang bahwa Gusti Panglima Arya Kamandanu punya hutang padanya. Lalu pendekar aneh itu menantang Gusti Kamandanu untuk bertarung secara ksatria di halaman Candi Lawang Wentar. Lalu, apakah Gusti Kamandanu memenuhi tantangannya? Oh ya, tentu saja, Nini. Gusti Kamandanu itu kan seorang panglima perang. Mana mungkin Gusti Kamandanu akan mundur. Apakah pertarungan itu akhirnya berjalan dengan seru? Wah, seru sekali. Pendekar aneh itu juga punya kesaktian seperti Gusti Kamandanu. Keduanya sama-sama sakti mandraguna. Tapi ada apa? Kenapa kok? Iya? Saya jelas menjagokan Gusti Kamandanu. Pendekar aneh itu pasti bisa diringkusnya. Diringkus lalu diserahkan ke hadapan Gusti Prabu. Barangkali kau tahu dari mana pendekar aneh itu berasal? Wah, mana ada yang tahu pendekar itu datang dari mana? Sepertinya memang benar-benar aneh.
aneh dan misterius. Oh, dia tidak mengatakan siapa dirinya dan berasal dari mana? Oh, tidak. Justru itu yang membuat Gusti Panglima ragu-ragu. Pendekar itu berpakaian sebagaimana seorang brahmana. Oh, ya. Apakah Candi Lawang Wentar jauh dari sini? Oh, tidak. Sebentar lagi juga orang-orang di sini akan pergi melihat pertarungan itu. Bapak bisa mengikuti mereka. Loh. Ayo kita lihat ke sana. Dikenal. Empu Lunggah berjalan sambil berpikir, siapakah lawan Arya Kamandanu sekarang ini? Kalau pendekar aneh itu adalah pendekar syair berdarah, jelas itu tak mungkin. Karena pendekar itu telah dipreteli kemampuannya dengan ilmu ngerajut busana. Lalu siapakah musuh yang dihadapinya kali ini? Sementara Empu Lunggah bertanya-tanya dalam hati, nampak Nini Luh Jinggan berseri-seri karena akan bertemu dengan Arya Kamandanu. Ayah, ya. Jadi kita akan bertemu Paman Kamandanu. Ya. Apakah Bibi Sakawuni pun akan ada di sana? Ayah mana tahu. Dulu Bibi Sakawuni pernah berjanji akan membawaku berjalan-jalan melihat-lihat istana Majapahit. Bibi juga bilang akan mengajakku berkenalan dengan Gusti Prabu Sanggrama Wijaya. Oh, alangkah senangnya bisa tinggal di Majapahit, bisa melihat keagungan Gusti Prabu, bisa mengenal sanak kadang keluarga istana. Paman Kamandanu itu tampan ya, Ayah. Bibi Sakawuni juga cantik. Mereka pasangan yang serasi. Ayah, ada apa ya? Tidak ada apa-apa, Nduk. Sepertinya Ayah malas-malasan kuajak bicara. Memangnya ada apa sih, Ayah? Ayah sedang memikirkan pamanmu Arya Kamandanu. Iya, memangnya ada apa dengan Paman Kamandanu? Lawannya kali ini sepertinya bukan pendekar sembarangan, Nduk. Apakah Paman Kamandanu akan kalah melawan dia, ya? Kita tidak tahu, Nduk. Ayah, Paman Kamandanu jangan sampai kalah. Ayah harus membantunya. Tenanglah loh, tenang. Justru ayah sedang berpikir, siapa yang menjadi lawan pamanmu dan bagaimana cara membantu pamanmu itu. Karena sudah jelas pamanmu pasti menolak kalau tahu aku membantunya. Tapi Paman Kamandanu jangan sampai kalah, Ayah. Kalau Ayah tidak mau membantu Paman, biarlah aku saja yang akan maju membantunya. Loh, apa kata ayahmu ini saat kita akan berangkat? Ayah berpesan, aku tidak boleh nakal. Tidak boleh memisahkan diri jauh-jauh dari Ayah. Bagus, kau masih ingat. Itu tandanya kau harus mematuhi ketentuan itu. Ini Majapahit loh. Keadaan di sini tidak sama dengan keadaan di tempat kita. Di sana kau boleh pergi kemanapun kau mau. Tapi di sini semuanya asing loh. Keadaannya, orang-orangnya, juga cuaca yang ada. Kau harus pandai-pandai menempatkan diri. Tapi Paman Kamandanu, Ayah. Dia harus selamat dari pertarungan itu. Ya. Ayah akan berusaha, Nduk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timulan.